Minta air hangat ya ke Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah, tentang keimanan. Allah dan Rasulnya banyak memanggil di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman adalah orang yang mengerti tentang rukun iman. Ya, insya Allah setiap kita sudah hafal rukun iman itu ada berapa, yaitu ada 6. Hanya saja yang menjadi masalah tentang pembahasan dari rukun iman yang 6 tersebut. Maka apabila dibahas rukun iman yang 6 itu dan difahami dengan benar, kemudian diamalkan, itu benar-benar mengantarkan orangnya menjadi orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu huruf seruan atau dengan disebut surat harfun nida, huruf seruan. Yang menyeru di situ Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya, di situ bentuk penghormatan dari Allah, bentuk pemuliaan dari Allah. Siapa yang dimuliakan? Orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa manusia mulia tidaknya, tinggi rendahnya derajat manusia di dunia dan di akhirat tergantung dari keimanannya. Besar kecilnya, tinggi rendahnya, kuat lemahnya iman seseorang, itulah nilai manusia. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin mulia, dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau ada ayat bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu, hendaknya kalian pusatkan perhatiannya, fokus. Karena setelah kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu itu kemungkinannya 2. Bisa jadi perintah yang harus dijalani atau isinya larangan yang harus dijauhi. Ketika isinya perintah, misalnya Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau salat faghsilu wujuhakum. Di situ isinya perintah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau mau salat
cucilah wajah kalian, atau yang disebut dengan wudu sampai akhir di ayat itu, surat Al-Maidah ayat 6. Menunjukkan juga bahwa membasuh wajah ketika mau sholat, yaitu wudu, itu merupakan pelaksanaan iman dan merupakan iman itu sendiri. Jadi iman itu berupa amalan. Membasuh wajah ketika wudu itu termasuk keimanan. Semakin orang itu banyak berwudu, maka orang itu semakin bertambah dan semakin kuat keimanannya. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Semakin orang itu jauh dari wudu, orang itu akan semakin lemah dan semakin rendah keimanannya. Demikian juga derajat manusia, pahala di sisi Allah besar kecilnya tergantung dari keimanannya. Keimanan itu artinya keyakinan yang kuat, yang tidak mengandung keraguan keyakinannya. Ketika saya membasuh wajah ketika wudu, saya yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah dari Allah, dan saya laksanakan membasuh wajah ini dalam rangka cinta kepada agama Allah, iman kepada Allah, dan ta'zim, pengagungan terhadap agama Allah. Maka tergantung dari tingkat ini. Bisa jadi sama-sama ada 5 orang berwudu, tapi pahalanya di sisi Allah itu berbeda-beda. Apa yang menentukan? Tadi keikhlasannya, kecintaannya. Cinta saya karena ini perintah dari Allah yang telah menciptakan saya, yang telah mengurusi saya, dan memberikan, mengaruniakan kepada kita segala kenikmatan yang kita tidak terhitung. Sehingga ketika saya diperintah untuk wudu, saya jalani dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan, dan penuh harap pahala dari Allah, dan penuh cemas khawatir tidak diterima oleh Allah. Ini adalah ruh daripada pelaksanaan perintah-perintah Allah. Ya, bisa jadi yang 5 orang tadi ada satu yang busung wudunya itu, belum sholat ya, masih wudu. Bisa jadi busung sholat wudu, pahalanya tidak ada dari wudu itu. Ataupun sholat misalnya sholatnya busung. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Apa ruhnya tadi? Keikhlasan, kecintaan, ta'zim, penuh harap dan khawatir jangan-jangan tidak diterima, sehingga dia benar-benar berusaha sebaik-baiknya. Maka ini ruh dari setiap pelaksanaan perintah-perintah Allah. Di samping maka ruhnya ibadah tadi, ruh pelaksanaan perintah Allah tadi itu menjadi penentu nilai, penentu pahala. Satu, penentu pahala. Yang kedua, menjadi penentu untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Nah, dosa-dosa itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap orang melakukan dosa akan diberi satu titik hitam di hatinya. Kalau dosa kecil itu bisa hilang dengan wudu. Ketika seorang mukmin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya dalam wudu, maka berguguran dosa-dosa dari wajahnya bersama tetesan air. Tapi kapan ini jadi 2 ya? Berpahala tinggi dan bisa menghapus dosa-dosanya. Sejauh mana dosa-dosanya dihapus? Tadi tergantung tinggi rendahnya ruh daripada amalan pelaksanaan perintah Allah.
Yang kedua tadi ada larangan, demikian juga meninggalkan larangan. Kenapa saya tinggalkan ini? Karena ini dilarang oleh Allah. Saya tidak mau menjalankan perintah pelarangan-larangan Allah. Allah membenci, Allah mengancam dengan azab Allah. Allah bisa memberi titik hitam di hatiku. Saya tinggalkan amalan ini dengan penuh keikhlasan, penuh kecintaan kepada Allah, penuh pengagungan. Ya, ini ruh daripada pelaksanaan perintah-perintah Allah. Satu disebut ruh yang menjadi penentu besar kecilnya pahala dan menjadi penentu daripada terhapusnya dosa-dosa. Sejauh mana terhapusnya dosa-dosa juga tergantung ruh tadi. Yang kedua, bahwa amalan keimanan tersebut yang disertai dengan ruh tadi itu nanti menjadi cahaya di hatinya, menjadi nur, yang nanti nur itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita akan melewati as-sirat. Ketika mau masuk surga, manusia itu harus melewati yang namanya as-sirat yang dibentangkan di atas jahanam, yang warnanya hitam. Jahanam itu gelap, kemudian dibentangkan oleh Allah as-sirat yang lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Manusia untuk bisa melewatinya harus ada cahaya. Dari mana cahaya? Dari sini. Dari apa? Agama Allah, ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang dilaksanakannya diterima dengan ikhlas dengan ruh tadi. Belum tentu orang sholat itu dapat pahala, belum tentu orang wudhu itu dapat pahala, tergantung kehadiran hatinya. Maka di situ orang ketika mau melewati sirat di jahanam, nanti di atas jahanam, untuk bisa masuk ke surga butuh yang namanya apa? Cahaya, sinar. Sinarnya diperoleh dari sini di dunia ini. Sehingga as-sirat itu ada dua, siratal mustaqim di dunia yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang dijalani dengan penuh kehusuan tadi, penuh dengan ruh. Kemudian yang kedua as-sirat di atas jahanam nanti. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang karena nanti berjalan cepat tidaknya melewati sirat itu macam-macam. Yang tercepat seperti kilat, seperti kedipan mata, itu yang paling cepat. Maka tergantung juga kecepatan kita di dunia ini. Kecepatan apa? Di dalam memahami, mempelajari dan mengamalkan Islam, mengamalkan syariat Allah. Yang lemot ya lemot nanti, yang sedikit ya sedikit. Seperti cahaya, ada yang 1000 watt, ada yang 100 watt, ada seterusnya 5 watt katanya. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai ada orang yang diberi cahaya oleh Allah hanya di ujung jari kakinya, yang ibu jari kaki, apa namanya, jempol kakinya, sekecil itu. Dan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, redup muncul lagi, redup muncul lagi. Mungkin karena ngajinya nggak rutin, ya, sering absen misalnya. Maka tadi kenapa orang itu serius ngaji, kenapa orang itu tidak mau tertinggal, tidak mau lewat, tergantung kecintaannya di dunia. Kapan orang itu serius? Kalau orang itu benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada dirinya, kasihan pada dirinya, tentu dia akan gak rela kalau sampai terluput daripada perintah-perintah Allah. Gak rela kalau sampai saya tidak paham. Sehingga yang paling dia cintai adalah agama Allah. Yang paling dia seriusi adalah agama Allah.
bagaimana saya bisa memahami ayat-ayat Allah, sampai di dalam masalah kecintaan mendengarkan. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah, yang paling dia cintai di dalam hatinya adalah mendengarkan ucapan-ucapan Allah yang disebut kalamullah. Apa itu? Al-Quran. Itu yang paling dia sukai, yang paling dia senangi. Maka dilihat ketika dia buka HP-nya, ada murattal lewat sud ke atas. Tapi ketika ada musik mandek, bro. Nah, ini hatinya yang demikian, yang mengatur jarinya, yang ngatur jarinya itu. Nah, maka ini cahaya. Kalau hati itu dipenuhi dengan cahaya iman, ikhlas tadi, kecintaan kepada agama Allah, semakin tinggi kecintaannya, semakin tinggi keimanannya, semakin besar, semakin terang cahayanya di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita melewati as-sirat. Hari ini mari kita, mumpung diberi akal sehat, badan sehat, masih diberi kekuatan, jangan dilewati untuk menambah cahaya, itu menambah iman. Jadi ini pelajaran kita adalah masalah iman, rukun iman yang akan dipelajari di dalam kitab kecil ini. Dan kita sedang berada di muqaddimah, yaitu kewajiban seorang muslim terhadap Islamnya ada 4. Yang pertama adalah mempelajari, yang sudah kita lewati. Yang kedua adalah mengamalkan, dan yang ketiga adalah berdakwah. Yang lalu sampai ini berdakwah. Pertemuan yang lalu diterangkan bahwa misi dan visi dakwah, yaitu mengajak diri kita, mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita kepada agama Allah yang telah kita pelajari dan telah kita amalkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kalau kita menjadi seorang dai, jangan keluar dari visi ini. Jadilah dai-dai yang mengajak kepada agama Allah yang murni, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan manusia dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan di dunia, dan menyelamatkan dari azab Allah di akhirat. Ada itu satu golongan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu visi yang sudah kita baca ayat-ayatnya di pertemuan yang lalu. Di antara ayatnya Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili," kata Allah, katakan Muhammad, inilah jalanku atau caraku, metodeku. Ad'u ilallah, aku mengajak kalian kepada Allah. Bukan ngajak pada partai, bukan mengajak pada ormas-ormasnya, ajak kepada Allah. Sudah ada agama yang benar, sudah ada standar dan tolak ukurnya, sudah ada. Kalau keluar dari situ bahayanya neraka. Bukan hanya badannya rusak, tapi ancamannya neraka, karena Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Urusannya neraka. Kullu itu semuanya, sehingga jangan sampai ada pada diri-diri kita, sekecil apapun, supaya kita tidak mampir di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, kata Allah, kata Rasul, Allah mengatakan jalannya Nabi itu ngajak kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Allah juga menerangkan ana wa manittaba'ani. Ana di sini adalah Rasulullah dan yang mengikuti aku. Kita kan ingin mengikuti beliau di dalam berdakwah. Jadi kesanalah kita sampaikan ayat, ini pemahaman yang dipahami oleh Rasul dan sahabatnya. Ini hadis, ini yang telah diamalkan oleh Rasul dan sahabatnya. Tenang jiwanya, lapang dadanya, karena itu merupakan ruh, merupakan air yang menyejukkan dada. Dan itu tanda orang yang diberi hidayah,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang ini diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya, sejuk hatinya. Alhamdulillah dapat tambahan ilmu, alhamdulillah dapat cahaya, alhamdulillah dapat tambahan iman. Beda dengan orang yang dikehendaki jelek oleh Allah, sesat. Allah mengatakan, "Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan." Orang yang dikehendaki oleh Allah sesat, Allah jadikan sesak dadanya, sempit dadanya, ka'annahu yas'adu fis sama. Nah, ini visi dakwah setiap ahlus sunnah, mengajak kepada agama Allah yang telah difahami dan dijalani oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita memastikan dulu kesohihan agama tersebut, kesohihan pendapat, kesohihan amalan tersebut benar-benar dari Rasul apa bukan. Kalau enggak, jangan keburu diamalkan, dipastikan dulu. Karena Islam itu pecah sampai menjadi 73. Itu pun Rasulullah istirja ketika malaikat Jibril mengabarkan. Nah, Rasulullah pernah berdiri di hadapan para sahabat dan beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Para sahabat ikut. Ada apa Rasul? Tadi malaikat Jibril mengabarkan bahwa umatku pecah menjadi 73. Kan sudah ada Al-Quran. Rasul mengatakan seperti itu kepada malaikat Jibril. Justru dari Al-Quran itu mereka berpecah. Mereka fahami sendiri ayat-ayat itu. Mereka fahami sendiri hadis-hadis itu. Kemudian dijadikan kelompok-kelompok, dijadikan hizbi-hizbi yang keluar dari agama Rasulnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi gitu, kita bukan semangat mengamalkan, tapi semangat dipelajari dulu, dipastikan dulu. Kalau sudah pasti, sudah jelas ini sahih dari Nabi, baru kita apa? Gigit, pegang teguh, digigit dengan geraham. Selanjutnya kata beliau, "Wadda'watu ilallah azza wajal." Berdakwah kepada Allah azza wajal, hiya wadhifatur rasul alaihi salatu wassalam. Berdakwah kepada Allah itu merupakan wadhifah, kebiasaan Nabi. Nah, kebiasaan Nabi, kehidupan. Kalau pemerintahan itu jabatan. Kalau kita ngartikan apa ini? Kebiasaan Nabi. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan. Di samping dakwah itu merupakan kebiasaan Nabi dan jalan Nabi, itu juga merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti Nabi. Ya, termasuk kita yang mengaku mengikuti Nabi, karena kita tidak ada jalan lain kalau ingin diridhoi oleh Allah dunia akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti Nabi. Dan itu kan isi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa idza arafal insanu ma'budahu, kalau manusia sudah mengenal Robnya, ya, mengenal Allah, wa nabiyahu, mengenal nabinya, wa dinahu, dan mengenal agamanya. Ini isi dakwah, ya. Isi dakwah itu ini. Akidah, yaitu tentang Allah, nabi itu sirah, din ini agama. Wa manallahu alaihi bitaufiq, dan Allah telah mengaruniakan taufik. Fa inna alaihi as-sa'yu, maka wajib bagi setiap kita untuk berusaha fi inqadhi ikhwanihi, untuk membebaskan saudaranya, bidakwatihim, dengan mengajak mereka, mengajak saudara kita, ilallah, mengajak kepada Allah. Ya, berdakwah mengajak kepada siapa? Kepada Allah azza wajal. Waliyubashshira
bil khairi, dan beri kabar gembira, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan bagi orang-orang yang mengikuti agama Allah, kesengsaraan bagi orang yang menjauh dari agama Allah. Ini isi dakwah kita. Dari itu saya mengajak pada saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu, agar masuk ke sini menjadi para dai, karena ini merupakan apa? Jihad fisabilillah, merupakan dakwah di jalan Allah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min dirwati sanamil Islam. Di dalam Islam itu amalan-amalan bertingkat. Paling puncak tertingginya pahala amalan Islam adalah ini, berdakwah. Menara tertingginya amalan Islam itu adalah berdakwah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yauma Khaybar, pada hari Khaybar, perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Kata beliau, infid ala rislika. Infid ala rislika artinya pelan-pelan. Hatta tanzila bisa hatihim, sampai mendekati tempat mereka. Artinya orang-orang kafir itu yang mau diserangi, yaitu Khaybar, nggak langsung diserang seperti itu, tapi dekati dulu, masuk pelan-pelan, dekati. Sumat yang pertama kata Rasul, ajak mereka kepada Islam. Jangan langsung diserang, jangan langsung dipanah, dipenggal lehernya. Ajak mereka dulu pada Islam. Wa ahbirhum, dan kabari mereka, bima yajibu alaihim. Sampaikan kepada mereka, kan berarti ini harus taklim dulu, ya lama kan. Diajarkan dulu, dia kabarkan pada mereka apa yang diwajibkan pada mereka oleh Allah. Min haqqillah, apa saja hak Allah. Fawallahi, kata beliau, demi Allah. Li an yahdiyallahu bika, kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada seseorang, rajulan wahidan, satu orang saja mendapat hidayah karena upayamu, itu kata Allah, kata beliau, khairun laka, itu lebih baik min humrin ni'am, dari unta merah. Di tafsirnya dari dunia dan seisinya. Masih jauh ini kita mengajarkan Islam, dapat satu orang dapat hidayah di jalan Allah, itu jauh lebih baik. Maka orang pandai, kata Rasul, yang dipikirkan itu pahala. Maka lihat sahabat-sahabat kalau tanya pada Rasul, tunjukkan pada kami amalan yang menyelamatkan kami dari neraka Allah, tunjukkan pada kami amalan yang memasukkan saya ke surga Allah, gitu-gitu. Menunjukkan pikirannya itu akhirat-akhirat. Dan itu cirinya orang cerdas, cirinya orang pandai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu, orang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang mengendalikan nafsunya, orang yang kuat mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematiannya, yang dia pikir akhirat, bagaimana nanti saya di akhirat. Tapi tidak melupakan dunia, karena memikirkan dunia ini termasuk ibadah juga, termasuk kebaikan selama tadi, bukan untuk nuruti nafsunya. Di hati manusia kemungkinannya itu dua. Pertama, imannya tinggi, cintanya kepada Allah tinggi, sibuk dengan zikir, ini yang diharapkan, ini terbaik. Kemudian yang kemungkinan kedua, nafsunya, syahwatnya, khayalnya yang ada di hatinya. Kalau yang seperti itu sangat susah, karena cahayanya sangat sedikit. Terlihat nanti ketika sholat.
Ketika habis takbir, karena syaitan itu ketika sebelum qomat, syaitan itu sudah ya tarokob, sudah ngintip-ngintip di situ, sudah waspada mau menggoda. Begitu qomat Allahu Akbar, setan menjauh sampai enggak dengar. Tapi setelah qomat dia mendekat lagi, merapat lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yudzakiru hadza. Diingatkan ini, diingatkan itu. Tergantung kesibukannya. Yang peternak lele ya ingat lelenya. Itu yang main kadang. Padahal lisannya apa? Lisannya inni wajjahtu. Inni wajjahtu artinya apa? Sesungguhnya aku hadapkan diriku padamu. Bener ah? Bener apa enggak itu? Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya, dilihat hambanya oleh Allah ketika dia sholat, selama dia tidak menoleh. Atau dalam hadis lain Rasulullah mengatakan ada kelambu gitu. Hijab. Ketika orang ini sholat dibuka oleh Allah hijabnya. Tapi kalau orang ini berpaling ditutup lagi hijabnya. Tergantung apa itu? Ruhnya tadi, kehadiran. Nah, kan banyaknya kosong, mati sholatnya. Karena baru takbir Allahu Akbar sudah dibawa oleh setan. Kenapa kok mudah dibawa oleh setan? Karena setan punya bahan yang banyak di hatinya. Banyak amunisi di dalam hatinya. Tadi itu 4. Syahwat, subuhat, hayalan-hayalan. Nah, amani. Amani itu pikiran-pikiran panjang. Kalau aku istriku banyak, istriku 4 cantik-cantik, mobilku bagus. Nah, itu kayak sampai enggak tahu apa yang dibaca, enggak tahu sudah berapa rakaat. Nah, apa itu dikatakan menghadap Allah yang dia bilang dalam surahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Enggak. Kamu di sini, hatimu di sana. Itu yang disebut dengan salatnya mayit. Lah untuk sampai kepada kehusuan dalam salat tadi harus ditempa hatinya, diisi dengan iman, dengan kecintaan, dengan zikrullah. Itu yang melulu, yang menggelontor, yang menggugurkan kotoran-kotoran di dalam hati. Apa tadi? Ikhlas, zikrullah, cinta kepada Allah. Nah, muttafaqun alaih. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim, dan beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapat pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu, sebanyak orang yang mengikutinya. Ngajar anak-anak kecil, TPQ misalnya, dek makan itu pakai tangan kanan, ya Ustaz, dan diamalkan. Karena Rasul mengatakan, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Samillah, baca bismillah di adik kalau makan, ya Ustaz, diamalkan. Muridnya 100, wah, muridnya 10, banyak itu pahalanya, celengan. La yang kusudzalika min ujurihim syai'a, itu pun tidak, walaupun yang ngajak tadi mendapat pahala sebanyak orang yang mengikuti, itu tidak mengurangi pahala anak tadi. Pahala anak tadi yang banyak tadi tidak terkurangi. Nah, wa man da'a ila dhalalatin, tapi barang siapa ngajak pada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapat dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, sebanyak dosa yang mengikutinya. Maka ini perlu diterangkan. Ini ajaran sesat, jangan diikuti. Oh ya, ya.
ini sampai disebutkan tokohnya, tokoh penyesat-penyesatnya itu tidak apa-apa dalam rangka untuk menghentikan dosanya. Ketika kita nyebutkan nama orangnya, Pak Fulan misalnya, ini dia membawa ada virus padanya, virus kesesatan, ini kesesatannya, orangnya ini cirinya, tidak apa-apa, supaya dia berhenti dosanya. Karena kalau dibiarkan orang banyak ikuti, dia dapat kiriman dosa terus. Maka ketika menyebutkan orang ini, orang-orang menjauhi orang ini, berhenti dosanya. Maka itu rahmah baginya. Sampai ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad, ya Imam, dia itu orang yang saya kagumi dari dulu, itu guru saya sudah lama ngaji padanya, gak enak rasanya, ewo pekewo. Kata Imam Ahmad rahimahullah, idza asakatta anta wa sakattu ana, kalau kamu diam dan saya diam, mata ya'riful jahilu as-sahiha was-sakim. Kapan orang jahil itu mengerti ini jalan yang benar, ini jalan yang nyimpang? Maka itu kebaikan baginya. Disebutkan, jangan ikuti ajaran ini, tidak ada ajaran Nabi seperti ini. Memang ini ciptaannya siapa? Ini orangnya. Nah, tidak apa-apa. Kalau ada orang masih duduk di depannya, kata Al-Imam Al-Barbahari, kasih tahu, jangan duduk sama itu ada virusnya. Dan virusnya bahaya kalau urusannya, kata Nabi, setiap bid'ah kan neraka urusannya. Kalau cuma lobang sumur, jatuh ke sumur, mungkin yang patah ya kakinya, tulang-tulangnya, atau paling banternya mati. Tidak apa-apa mati badannya, asalkan hatinya apa? Selamat dari neraka. Daripada badannya sehat kemudian berlumuran dengan bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran sesat. Kata Rasul, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Melayang di atas jahanam selama 70 tahun. Apakah kamu tega? Nah, la yangkisuhu dzalika min athamihim syai'a. Itu pun tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Yang ngajak pada dosa ya dosa, dan mendapat tambahan sebanyak orang yang mengikutinya. Wa qala alaihi salatu wassalam fima rawahu Muslim aidan, hadis yang ketiga, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapat pahala seperti pelakunya. Mari kita semangat untuk menjalankan kewajiban ini. Dan ini kewajiban muslim, setiap muslim wajib. Tidak boleh misalnya itu urusannya Pak Ahmad tok ini di sini. Saya wis manut aja, makmum saja. Ini bukan sifat mukmin. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadis sahih. Nah, maka ini dorongan dari beliau agar kita berjihad di jalan Allah dengan apa? Menyampaikan kebenaran. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Nah, di sini diartikan membeli. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Apanya yang dibeli oleh Allah? Anfusahum, dirinya, wa amwalahum, dan hartanya, bi anna lahum al-jannah. Harganya apa? Surga. Setiap kita kan ingin ke sana. Maka mari kita jual kepada Allah diri kita, kemudian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang terkecil di sekitaran kita. Mungkin kalau di sini dimulai dari tempat ini.
masuk semuanya, ikut bagaimana supaya agama Allah itu bisa kita fahami. Agama Allah itu tinggi, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah itu jihad. Nah, kita ciptakan tempat ini tempat yang nyaman di hati, juga nyaman di pandangan, enak di sini ketemu saudara-saudara beriman. Maka perhatikan semuanya demi majelis taklim di sini berjalan bagus, buat kerasan yang bagus sama saudaranya. Senyum saja itu sedekah. Ya, dengan saudaranya senyum. Dan mudah-mudahan benar-benar yang telah dicontohkan di sini oleh Pak Ahmad, betul-betul beliau termasuk telah menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji untuk membelinya. Mudah-mudahan termasuk jihad. Tinggal yang lain, mari kita tata hati kita dan diaplikasikan apanya Pak Ahmad yang kurang. Oh, ini dilihat di masjid ini masih kurang ini untuk supaya berjalan dakwah di sini, taklim bisa istiqomah, hati terus menambah iman dan takwa, jangan cuek. Nah, itu sifatnya munafik. Nah, sifatnya orang beriman seperti ini. Allah mengatakan, sungguhnya Allah membeli jiwa dan hartanya orang mukmin dengan apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillah, ya. Mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjual berarti dagang ya. Nah, iya, berdagang. Kalau gitu kita berdagang kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian pada suatu perdagangan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Nah, apalagi di Indonesia kalau dengar Gunung Kawi, wah, ini siapa kalau bukan orang Gunung Kawi yang berkewajiban? Mari kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, diajak kepada agama Allah yang benar. Nah, Rasulullah berapa tahun itu Jumat ya? 360 patung di sekitaran yang mengelilingi Ka'bah. Bisa dihancurkan selama berapa? 23 tahun ya. 23 tahun, dan alhamdulillah barokahnya sampai hari ini. Nah, bagaimana berdagang dengan Allah yang menyelamatkan dari azab yang pedih? Kata Allah Subhanahu wa taala, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah. Menunjukkan lagi bahwa bekal modal dari perdagangan itu adalah beriman kepada Allah. Bagaimana iman itu? Ngaji, taklim, diulang-ulang, di HP-nya sudah ada rekamannya, didengarkan. Lisannya diisi dengan zikrullah, karena lisan itu kemungkinannya dua. Kalau tidak basah dengan zikrullah, itu basah dengan suatu yang bahasa Jawanya itu muspro. Apa itu Pak Ahmad? Muspro, sia-sia. Paling ghibah, paling bicara dunia. Nah, bangga-bangga dengan dunia, itu dunia. Nah, sebagiannya lisan itu diisi sibuk dengan zikrullah, itu nambah cahaya terus. Tambah zikrullah, baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena siapa baca ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 100 kali, Allah akan angkat derajatnya 100 derajat. Allah akan hapus 100 kesalahannya. Allah banyak lagi pahalanya. Allah akan hapus dosa-dosanya walaupun sebesar buih di laut. Ini
beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Saudara Ammar duduk di masjid mengajari adik-adik di situ. Ini A, ini Ba, ini Ta. Asalkan hatinya niat berdakwah, berjihad di jalan Allah, pahala besar, menyelamatkan dari jalan Allah. Tapi memang harus ada ruhnya. Tadi itu ruhnya ikhlas karena Allah, mengagungkan agama Allah, berjihad di jalan Allah fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu. Ini sudah dicontohkan oleh Pak Ahmad, ada kacang tadi, banyak tadi kue-kue, tinggal yang lain mari. Nah, wa anfusikum, dan diri kamu, badan kamu. Nah, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu jauh lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, kalau kamu tahu. Nah, di surat At-Taubah juga ayat 24 Allah mengatakan, kul in kana aba'ukum, katakan Muhammad, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, sibuk ngurus anak sampai enggak sempat taklim misalnya. Nah, maka walaupun sesibuk apapun ilmunya, taklimnya jangan sampai luput. Enggak bisa hadir, bisa didengarkan di rumah, ada rekamannya. Sibuk di dapur saya sambil ngidai, sambil nganu tempe, enggak apa-apa, beli salon yang besar sampai ke rumahnya dikuasai ilmu. Wah, Masya Allah, barokah insya Allah. Katakan jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kamu cintai, wa tijaratun tasawna kasadaha, perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu ridhoi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan lebih kamu cintai daripada jihad di jalan Allah. Diatur, kalau memang sore waktunya makan lele, yang ngajarnya disesuaikan, diatur, kan gitu. Dunia jangan sampai menguasai kita, jangan sampai dunia yang ngatur kita. Dunia harus di tangan kita, kita yang ngatur, gitu. Gitu Mas Andi ya. Nah. Wa jihadin fi sabilillah, kata Allah, fatarabbasu, hati-hati. Hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah akan datangkan balasannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang lebih mencintai tadi itu, mencintai bapaknya, anaknya, saudaranya, istri-istrinya, keluarganya, harta, perdagangan, disebut semua oleh Allah yang ada di sekeliling kita, yang banyak memalingkan manusia dari apa? Beriman kepada Allah, pada Rasulnya, dan memalingkan dari jihad di jalan Allah. Ini kewajiban kita. Sekarang kalau ditanya kewajibannya siapa? Menyampaikan Islam ini. Siapa yang punya kewajiban? Ya kita-kita ini, masuk sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Oh, saya bisanya ngajar Iqra jilid 1, enggak apa-apa, mudah-mudahan barokah. Kalau ikhlas, amalan sedikit itu kata para ulama bisa menjadi besar pahalanya, tergantung apa? Niatnya. Dan kadangkala amalan besar bisa jadi tidak ada nilainya di sisi Allah karena apa? Niatnya. Nah, di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillah, ya, nafkahkan di jalan Allah. Tadi mungkin beli buku, beli kabel, ini kabelnya kurang misalnya, beli apa yang kurang ini supaya taklimnya bagus misalnya. Ayo urunan beli proyektor, ini buruk, proyektornya buruk misalnya. Urunan di jalan Allah, sudah dapat proyektornya berhenti, ojo nari terus, sudah dapat. Nah,
nanti jadi peminta-minta namanya ya. Terus ada lagi yang kurang, ini beli ini, ya urunan lagi, minta pada Allah urunan untuk menegakkan agama Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campakkan pada kehancuran, jangan kamu campakkan dirimu dalam kehancuran. Di tafsir ayat ini, orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, berarti dia telah mencampakkan dirimu dalam kebinasaan. Beli ini nggak bisa, beli buku nggak bisa, nah, nggak mau. Padahal uangnya ada. Dipakai apa? Tadi itu mungkin surat At-Taubah ayat 24 tadi. Nah, juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku al-umamu an tada'a ilaikum. Sebentar lagi umat-umat akan merebut kalian. Kama tuda'al akalatu ila qas'atiha, seperti makanan di atas meja menjadi rebutan umat-umat. Umat kafir itu seperti orang kelaparan, berebut pada, kenapa kok umat Islam yang menjadi rebutan? Kata para ulama, karena umat di Islam ini banyak barokahnya. Saudi contohnya gersang tapi barokah, sehingga Amerika susah kalau sampai nggak dapat minyak dari sana. Makanya jadi rebutan negara Islam. Faqala qailun, maka ada sahabat yang bertanya, wa minkil latinahnu yauma idzin, apakah jumlah kami ketika itu minoritas? Qala bala bal antum yauma idzin katsirun, bahkan jumlah kamu mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusaisil, tapi kualitas kalian seperti buih. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabatu minkum, pasti Allah akan mencabut dari hati-hati musuh kalian kewibawaan kalian. Kewibawaan kalian di hadapan orang kafir itu sudah enggak ada, iso dibeli ya. Walayakdzifannallahu fi qulubihim alwahnu, dan akan dimasukkan ke dalam hati kalian alwahnu. Faqala, maka Rasul mengatakan, ya Rasulullah, wa mal wahnu, apa itu wahnu? Qala hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Nah, ini penyakit dari umat Islam saat ini, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin fitnah, pada setiap nabi itu ada fitnah. Wa fitnatu ummati ad-dunya, dan fitnahnya umatku adalah dunia. Nah, yang idza tabayatum bil ina ada? Enggak ada. Ada hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil ina, kalau kalian itu sudah sibuk jual beli dengan renten, waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian atau perkebunan. Kalau di sini apa? Kopi misalnya. Sampai enggak taklim, sibuk dengan pertanian. Wa akhadtum adnabal baqar, sibuk dengan peternakan. Wa taraktumul jihada, kalian tinggalkan apa? Jihad. Enggak apa-apa kita urus diri kita, itu nafkah, itu pahala ketika kita kerja dengan keringat, kemudian dapat rezeki untuk makan. Ketika kita nyuap masuk ke dalam mulut kita, itu sedekah, dan itu ibadah, itu pahala. Kemudian kita ngasih istri, beli, belanja, pahala lagi, sedekah lagi. Keringat yang kita keluarkan ketika kita kerja, itu adalah ibadah, dan itu pendekatan kepada Allah. Tapi ada amalan, ada kewajiban yang
sangat tinggi lagi, yaitu apa? Al-jihad. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad, kata Rasul sallallahu alaikum dzullah, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan. La yansi'uhum, tidak akan ditarik kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Inilah ayat-ayat, hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW yang mengajak setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk masuk berlomba meraih pahala besar ini. Yang kata Rasulullah SAW, min dirwati sanamil Islam, puncak tertingginya pahala amalan Islam adalah berjihad di jalan Allah, disampaikan agama Allah. Nah, walaupun ibu-ibu cuma masak, bikin pecel misalnya, gulek, sambel, kenapa? Niatnya apa? Untuk menyenangkan saudara-saudara kita yang sedang taklim mempelajari agama Allah, supaya belajarnya semangat. Tapi kalau terlalu enak nanti malah makannya banyak, tidur waktu taklim. Tapi alhamdulillah di sini makannya setelah taklim. Ada lagi Pak Ahmad? Iya, monggo. Iya. Ya gitu, secara zahir insyaallah sudah difahami. Ketika kita berdiri sholat, itu harus dihadapkan seluruh zahir dan batin kita. Ibadah itu zahir dan batin kita. Kalau secara zahir kita ngikuti bimbingan Rasul, takbiratul ihram, kemudian ngangkat tangan dan seterusnya, sendakep, itu zahirnya, sujud, rukuk, sujud. Adapun hatinya yaitu kehusuan, hadir hatinya. Bagaimana supaya hadir hatinya? Satu, memahami bacaannya itu. Allahu Akbar ketika takbir ya. Itu kan berarti yang paling besar itu siapa? Allah, selainnya tidak ada. Kecil semua itu. Tapi kan kadang setan bilang tempe lebih besar, ikut pikirannya aku tempe. Lele lebih besar. Itu ganggu, memang gangguan. Setan memang membisikkan. Jangankan pikirannya, sampai setan itu menarii bulu dubur, bulu di belakang itu ditarii, supaya maunya memang memalingkan, supaya kita ini tidak dapat pahala. Jadi difahami bacaannya. Allah, bacanya apa? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi, itu difahami. Sampean ngomong ini wajjahtu, ini apa bahasanya? Bahasa apa itu? Maksudnya apa? Maknanya apa? Difahami bacaannya. Ada yang juga baca Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan dariku. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya Allah jauhkan diriku dan kesalahan-kesalahanku. Allahumma nakini min khotoya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Allahumma ghsilni min khotoya, ya Allah bersihkan dosa-dosaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita baca alhamdulillah, itu maksudnya apa? Terus, dan itu tidak gampang. Enggak gampang bisa bertahan. Sampai kata Rasul, ada seorang hamba itu sholat cuma dapat 1/3, 1/4, 1/8, bahkan 1/10, karena tadi terbawa oleh syaitan. Nah, yang kedua caranya fokus ke situ. Ketika ada betikan, ada besitan muncul, yang dalam hadisnya disebut lamah. Lamah itu bisikan syaitan. Ketika muncul betikan ini, segera ditepis, ditolak, sehingga tetap fokus pada bacaannya. Juga kata Rasul SAW, jadikan sholat itu sholatal muwaddi, jadikan sholat itu seperti sholat perpisahan. Ketika sebentar lagi kita mau sholat zuhur, jangan meyakini saya masih bisa sholat asar, sehingga sholat zuhur ini sholat terakhir. Namanya sholat terakhir, diupayakan itu sholat terbaik. Tadi sholat terbaik itu
hadir keduanya, zahir dan batinnya. Kalau kepala itu memang tidak mudah untuk berpaling. Jarang orang sholat kepalanya berpaling, noleh-toleh itu jarang. Yang lebih cepat itu apa? Hatinya. Untuk jaga hati saya enggak toleh-toleh ini tadi. Karena di hati itu tadi ada bahan pokok jin, bahan pokok syaitan untuk memalingkan. Apa itu? Syahwat. Apalagi syubuhat. Apalagi hayalan-hayalan. Apalagi amani. Amani itu pikiran-pikiran yang enggak mungkin diperoleh itu. Kalau ini bisa dikurangi, syahwat, syubhat itu bisa dikurangi dengan iman. Seperti kata Pak Ahmad itu kayak gelas isinya buih. Diisi ilmu, ditetesi ilmu, nanti buihnya itu naik-naik. Begitu, maka kita taklim ini untuk mengganti buih-buih dalam hati kita diisi dengan air. Air itu yang menenangkan dan air itu yang bermanfaat. Orang tidak butuh apa? Buih. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammaz zabadu yadhhabu jafaa. Adapun buih hilang begitu saja. Dan yang bermanfaat adalah airnya, ilmu yang bermanfaat. Dan ini air itu maksudnya ayat-ayat Allah. 3 tadi ya caranya supaya sholatnya bisa khusyuk, fokus, hadir hatinya. Ya kadang Al-Fatihah pun tidak selesai, sudah kemana. Kadang baca, tadi imam baca apa surat maghrib itu 2 kali rakaat imamnya baca surat apa nggak tahu. Kemana memang? Ya tadi sesuai dengan aktivitas kesehariannya itu yang dibawa oleh syaitan. Bahkan kata Rasul, setan itu bisa menghadirkan pikiran yang tidak terbesit sebelum sholat. Tidak ada di dalam sholat, tapi muncul ketika sholat. Disiapkan oleh syaitan memori-memori. Tapi setan memang tadi dilihat kondisi orang ini, karena setan itu tahu kondisi jiwanya. Orang ini banyak buihnya. Oh ini gampang kalau banyak, gampang. Sampai ada yang tanya, orang Yahudi kok, orang kafir itu kok usu-usu, kelihatan usu. Ya, memang setan tidak bodoh. Atau memang orang di hatinya itu isinya buih tok. Ya kadang setan sudah enggak peduli karena itu memang markasnya, sudah tempat tinggalnya. Enggak butuh, yang dibutuhkan oleh setan orang yang masih bersikukuh berada di jalan yang lurus. Nah, untuk dipalingkan dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok. Wallahu a'lamu bishawab. Ada lagi mungkin? Ya. MTPQ apa TPQ? Nah, ya diupayakan memang harus berilmu, yang mau disumbang siapa dipastikan dulu, jangan asal nyumbang. Kalau bisa yang ngasih yang sudah memang isinya kebenaran, tak belikan buku apa yang kurang, akidah. Nah, ini buku akidah isinya ajaran-ajaran yang benar yang nggak ada penyimpangannya, selamat. Nah, ya diupayakan karena memang di dunia ini banyak buih. Cari yang safi, yang bersih, yang murni. Insyaallah ini dulu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.